Majulah, bina aman, majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga kalian semuanya, kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari pelajaran ini kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Apa itu? Siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Nah, pada kesempatan video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan setelah menyaksikan video pembelajaran ini akan memahami orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Islam dan mempraktekkan membayar zakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pelajaran sebelumnya anak-anak sudah mengenal tentang macam-macam zakat. Ada dua yang akan kemarin kita pelajari, zakat fitrah dan zakat mal. Masih ingat? Zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa, dikeluarkan pada bulan Ramadan ya, atau menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal untuk membersihkan harta. Semuanya ada perhitungannya. Anak-anak sudah berlatih kemarin menghitung zakat fitrah. Ketentuannya adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter ya, bahan makanan pokok ya, beras dan lain-lain. Dan zakat mal 2,5% ya, ada aturannya. Kemarin anak sudah belajar bersama. Pada kesempatan kali ini anak-anak akan belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebelumnya kita kenal dulu ya. Dalam istilah zakat itu ada dua ya. Ada muzaki, ada mustahik zakat. Muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat. Kemarin anak sudah pelajari ya, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat ini Allah sudah jelaskan, Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita baca sama-sama ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu atau sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, atau istilahnya ada 8 asnaf. Jadi siapa tadi ya? Ada fakir, ada miskin, sabilillah, mu'alaf, gharib, ibnu sabil, ambil zakat, riqab atau hamba sahaya atau budak. Nah, kita akan coba pelajari satu persatu sesuai dengan urutan yang disampaikan dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yaitu maksudnya apa? Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi amat sengsara ini, tidak punya harta, tidak punya tenaga untuk bisa bekerja, akhirnya hanya bisa apa? Menggantungkan dari pemberian orang lain. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin, orang yang penghasilannya tidak cukup ya. Bekerja namun penghasilan tidak cukup ya. Dia juga bekerja, bisa tenaganya ada, namun tidak cukup penghasilannya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, nah, kira-kira kalian bisa nilai kira-kira keluarga kalian termasuk ini atau bukan ya?
Ada yang tahu sendiri ya. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang ketiga adalah amil zakat atau panitia penerima dan pengelola dana zakat ya. Atau istilahnya pengurus zakat. Ya orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan lalu membagikan zakat itu. Biasanya setelah dikumpulkan dan dibagikan nanti akan digunakan kembali kepada umat ini ya untuk membantu fakir miskin dan lain-lain tadi ya. Ini banyak sekali lembaga amil zakat yang ada di Indonesia ini ya. Ada rumah zakat, ada dompet duafa, ada izi, ada dan ambil zakat, ada lembaga ambil zakat dan lain-lain banyak sekali. Nah, silakan kalau kalian ingin bayar zakat bisa lewat itu atau bisa juga lewat panitia amil yang ada di masjid yang dipercaya yang ada. Kemudian orang yang berhak menerima zakat adalah yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu biasanya imannya masih lemah ya. Nah, fungsi zakat ini adalah untuk mendukung, menguatkan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam. Nah, zakat diberikan kepada mu'alaf juga memiliki sebagai peran sosial ya. Sebagai alat untuk apa? Untuk mempererat persaudaraan. Supaya mereka semakin kokoh di dalam agama Islam ini. Tidak goyang. Tidak keluar lagi kepada agama tidak keluar dari agama Islam. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang kelima adalah yang disebut dengan istilah gharim. Orang yang memiliki banyak hutang. Jadi orang yang berhutang. Orang yang berhutang karena apa? Untuk kepentingan yang bukan maksiat ya, perbuatan dosa dan dia tidak sanggup membayarnya. Ada dua jenis orang yang berhutang di sini ya. Yang pertama, orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan dirinya ya, untuk makan susah. Dia harus berhutang, ini harus ditolong seperti ini. Yang kedua, terlilit hutang karena untuk memelihara persatuan umat, untuk mendamaikan saudara sama manusia. Nah, orang seperti ini juga berhak untuk diberikan zakat. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang keenam adalah fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allah itu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam seperti yang terjadi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fisabilillah ini juga termasuk kepentingan umum ya, kepentingan umat seperti ibadah, mendirikan masjid, mendirikan musola, pendidikan, sekolah, madrasah, rumah sakit dan lain sebagainya untuk kemaslahatan umat ini. Orang yang berhak menerima zakat yang ketujuh adalah riqaq atau hamba sahaya atau budak. Budak sekarang ini sudah tidak ada ya. Jadi hamba sahaya adalah budak yang harus dimerdekakan. Jadi di zaman Rasulullah SAW, ini seorang budak ini telah menjadi makanan sehari-hari untuk diperlakukan secara tidak manusiawi oleh tuannya. Maka oleh karena itu riqaq atau secara bahasa berarti memerdekakan budak menjadi salah satu sasaran untuk menerima apa? Menerima zakat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang ke-8 adalah ibnu sabil, musafir dan para pelajar perantauan. Ibnu sabil ini adalah seorang anak yang sedang menuntut ilmu ya. Misalkan kita sedang mencari ilmu ke suatu daerah namun kesulitan dalam pembiayaan. Ini juga berhak menerima zakat ya. Termasuk juga seorang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Itu juga merupakan arti dari musabil ya. Nah, golongan orang yang menerima zakat ini diperuntukkan untuk apa? Untuk membantu agar dia meneruskan perjalanannya. Nah, terlepas dia itu mampu atau tidak mampu. Kalau dia kehabisan bekal, maka dia berhak untuk ditolong, diberikan apa? Zakat. Nah, ini ada 8 asnaf ya. Ada 8 asnaf golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar tentang bagaimana tata cara menghitung zakatnya. Nah, kita tahu bahwa zakat adalah termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga. Apa hikmah berzakat ini? Mari sudah kita pahami bersama makna zakat ya. Nah, hikmah berzakat diantaranya adalah 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari apa? Dari sifat kikir, tamak dan rakus. Nah, dia supaya apa yang dia miliki itu sesungguhnya ada hak orang lain. Tidak boleh merasa itu miliknya. Karena itu titipan dari Allah. Ini harus dibayarkan haknya berupa zakat, infak ataupun sedekah. Yang kedua,
membantu orang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Sehingga ketika zakat ini jalan, maka tidak ada orang yang kesusahan. Nah, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tidak ada orang yang kesusahan lagi. Kenapa? Karena dengan zakat ini orang yang kesulitan, kesusahan akan bisa ditolong. Indahnya Islam ketika sebuah negara, sebuah wilayah semuanya orang-orang yang mampu, orang-orang muslim yang mampu mau berzakat, maka dana zakat itu bisa apa? Bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Ini saling tolong-menolong, indahnya ajaran Islam kita ini. Yang ketiga, mendorong manusia untuk apa? Untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, ajaran Islam ini adalah salah satu ajaran yang sangat indah sekali ya. Jadi saling tolong-menolong dengan zakat, infak, sedekah akan menumbuhkan apa? Menumbuhkan jiwa sosial, peduli kepada orang lain. Yang keempat adalah mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Jadi harta yang ada di dalam diri kita ini, ada dalam keluarga kita, sesungguhnya adalah pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Ada tanggung jawab di dalamnya untuk dikeluarkan apa? Zakat, infak ataupun sedekah. Sehingga kita akan berusaha jujur ya. Sehingga kita akan tidak merasa bahwa ini adalah milik kita ya. Karena itu hanya titipan dari Allah. Kemudian orang yang berzakat dia sadar, oh harta saya sudah mencapai nisab ya, maka saya keluarkan zakat. Jujur ya, jujur sebagai bukti dari iman ya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Ini sudah saya jelaskan tadi, sudah jelaskan di awal tadi ya. Ini diantara hikmah-hikmah di dalam berzakat ya. Semoga anak-anak semuanya, kita semuanya diberikan rezeki sehingga mampu berzakat. Ya. Syukur-syukur bisa menjadi muzaki, orang yang membayar zakat ya. Nah, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.